Soalnya dia bilang, saya ini hakim di musabaqah tilawatil Quran saya ini. Wow. Nah ini loh Pak, penyakit gini Pak. Jadi dia ditakdirkan Allah pinter baca Quran itu ya ujian. Gitu. Dia semakin tawadhu apa semakin kibir. Berapa tadi itu? 3. Nomor 4, bermegah-megah dan bergaya di jalan raya. Ini tadi di TV saya lihat ada orang membawa mobilnya itu mahal, mereknya itu didahului ambulan itu tidak mau. Dan ketika didahului geser sedikit turun itu Pak. Itu andaikan ambulannya dibuka itu mayatnya ditempeli gitu. Bapak kan bisa menduga toh siapa dia. Mungkin dia orang yang dari lingkaran kekuasaan atau dia paling kaya. Dia pakai mobil. Subhanallah. Kok agama ini memang kalau tidak berfungsi Pak, manusia itu jadi hewan Pak. Betul Pak. Agama kalau tidak berfungsi, kita itu ingin semuanya itu seperti dinosaurus Pak, semuanya itu mau diterkam gitu Pak. Nomor berapa tadi? Nomor 5, marah kalau ditegur. Makanya Sayyidina Ali itu mengatakan begini, orang bijak cepat tahu kesalahannya dan berbenah, orang bodoh tidak tahu salahnya dan terus berbantah. Jadi orang bijak ya kayak Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar itu Pak ya, pidato dalam pertemuan orang banyak tuh, nyampaikan ayat. Setelah pidato kemudian ada wanita itu tanya gini, nah Umar, kamu itu nerangkan apa? Qurannya enggak bicara begitu. Umar naik lagi ke mimbar. Saudara-saudara sekalian, maaf Umar salah, mbok ini yang benar. Umar makanya ini walaupun seperti itu tawaduknya loh, kalau sudah menyangkut kebenaran, ketika dia jadi kepala negara banyak orang ketakutan dengan Umar. Wah, Umar kepala negara bunyi apa-apa nih. Tuh. Dipanggil saya yang ketakutan, sini. Kenapa kamu takut? Saya ini Umar, ya. Orang yang tidak taat kepada aturan negara, tidak mau mengikuti hukum-hukum agama, saya injak lehernya. Tetapi kalau orang itu baik, saya cium kakinya. Ini Pak. Jadi bapak-bapak kalau ditegur marah ya berarti ya kibir itu, kibir. Berapa tadi? 5. 6, tidak memperhatikan nasihat orang. Masya Allah. Ono Pak tadi dinasihati orang pakai hadis itu sahih. Riwayatnya siapa itu? Nasihat itu walaupun dia tidak bisa menyebutkan hadisnya, kalau nasihatnya itu memang masuk akal lah. Ada lagi yang gini, dinasihati pakai dalil, terus bilang begini, saya senang dinasihati itu senang, tapi caranya itu loh, mau caranya itu loh. Andaikan caranya tidak begitu saya senang dikritik, caranya itu loh. Gini podo. Makanya ini tadi sejak awal saya katakan, saya tidak ngeritik siapapun. Jangan-jangan yang kita kritik ya kita sendiri.
Iya tak Pak? Sampai pernah kibir enggak? Nah, iya. Yes. Ya ini perlunya ngaji itu di sini Pak. Kalau dokter Pak menunjukkan penyakit sampean, dokter sampean bayar. Kalau saya menunjukkan penyakit sampean, aku tambah sampean seneni. Jadi orang itu kalau ditunjukkan penyakitnya justru marah. Nah, 7, suka berbuat semena-mena kepada orang yang lemah atau orang miskin. Insya Allah, pada orang miskin itu semena-mena, mentang-mentang dia tidak berdaya Pak ya. Orang miskin mau diapakan toh Pak? Dia kalau melakukan perlawanan, apanya yang diandalkan Pak? Enggak apa-apa, enggak punya apa-apa, enggak punya apa. Punya akses siapa? Siapa yang bela? Enggak. Kemudian semena-mena. 8, ini ada 11 Pak ya. Senantiasa menganggap dirinya benar dan yang lain salah semua. Dia benar. Seperti dia itu steril dari kesalahan. Steril kesalahan. Wah, ini banyak Pak. Ini banyak loh Pak orang ngaji itu. Dulu waktu belajar ngaji itu kepada orang yang ngajari ngaji. Terus setelah pinter Pak, yang ngajari ngaji itu disirik-sirik Pak. Itu ada gitu itu. Sesat-sesat itu ada. Nggih Pak Wakid nggih. Jadi waktu ndak bisa ngaji itu belajar ngaji orang. Setelah pinter Pak ini diembek-embek Pak ini. Masya Allah. Wadah Kiai menjelaskan tentang sholat. Pak Kiai, baca surat Toha itu. Apa bunyinya? Wa aqimis sholata lidzikri. Lakukan sholat itu khusus mengingat aku. Pak Kiai ini tidak benar. Sholat kok minta rezeki itu gimana? Sesat itu. Ngono Pak. Lihat itu Al-Quran. Wa aqimis sholata lidzikri. Lihat surat Toha Pak Kiai. Masya Allah. Luar biasa. Anak muda, anak yang cerdas, anak yang soleh. Coba anakku baca duduk di antara dua sujud. Coba baca anakku. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Tolong terjemahkan Nak. Saya tidak mikir terjemahnya, tapi difokuskan kepada Allah, difokuskan pada Allah. Loh, dikilanya ini kau ngomong apa nih? Lah wajburni kan soal ekonomi, warzuqni itu soal minta rezeki. Iya tapi, lah ya tapi apa? Warzukni itu kan minta rezeki tak Pak? Iya lah. Saya terangkan kemarin itu. Sudah. Nomor berapa sekarang? 9. Suka memuji dirinya sendiri. Masya Allah. Nomor 10. Membanggakan nenek moyangnya. Membanggakan nenek moyangnya. Saya ini alhamdulillah berdasarkan riset termasuk keturunan Joko Tingkir, saudara-saudara sekalian. Masuk. Jadi kiai yang membuka pesantren yang besar di situ itu ya, saya ini keturunan ketiga. Masuk. Kadang-kadang gini ini juga tidak sengaja. Yang ke-11 terakhir itu membanggakan anak cucunya. Amancu, anak, mantu dan cucu. Alhamdulillah menantu saya itu ya masih adiknya Pak Jokowi. Alhamdulillah ya,
Anak saya sekarang alhamdulillah menjadi wakil bupati di Sulawesi sana. Masuk. Kena kabeh, Pak, kena kabeh. Ajur. Ajur. Tapi jangan salah paham, Pak. Boleh mengatakan saya ini ahli sejarah, boleh. Saya ini ahli ekonomi, boleh. Saya ini orang yang bisa dipercaya, boleh, asalkan tujuannya itu adalah tujuan memberikan kepercayaan supaya orang itu percaya kepada saya karena dilecehkan, gitu Pak ya, paham toh? Tuh. Ada dua lurah, calon lurah, yang satu itu peminum, ya hobinya membawa istrinya orang, ya lah bapak ini juga calon. Bapak boleh mengatakan, karena kalau nanti itu tidak terpilih itu berbahaya. Saya bilang, ya saya insya Allah di dalam hal ini bisa menjaga diri dan saya ini boleh karena niatnya baik. Paham Pak ya? Itu ya, itu. Ibnu Salam itu di dalam kitab Majalisus Saniyah menjelaskan ada orang waktu Ka'bah, waktu tawaf di Ka'bah, orang itu ditegur, Pak, ditegur. Waktu itu Ibnu Salam menggunakan baju yang biasa-biasa saja, Pak. Tuh. Ditegur. Apa? Tuh. Ibnu Salam langsung pakai jubah yang terbaik. Orang itu ditegur kemudian. Ayo. Dia berpakaian situ dengan meyakinkan tadi, niatnya kan supaya memberikan kepercayaan orang itu mau. Nah, jadi ini semua ini bisa multitafsir Pak ya. Lihat-lihat masalah yang terjadi. Nah, yang dalilnya apa ini Pak yang tadi itu? Ini nanti Bapak lihat di surat Yusuf 55. Surat Yusuf berapa? 55. Apa kata Yusuf? Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Nah, Yusuf itu berkata, Raja, jadikan saya ini menteri keuangan di Mesir ini, sebab inni hafizun alim, saya ini bisa ya mengendalikan ekonomi, alim, berdasarkan ilmu saya. Nah, boleh ini Pak, boleh, tidak kibir ini. Nah, yang membedakan kibir ya tidak, itu Allah yang Maha tahu dan orangnya yang bersangkutan. Nah itu. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Nabi Yusuf itu, Raja, jadikan aku khazainil ard, itu bumi Mesir, jadikan saya ini bendahara, jadikan saya ini menteri keuangan.